Fake orgasm itu enak. Coba kalian jujur ngomong ke pasangan, sayang nyentuhnya di bagian ini, caranya begini, harus lebih lembut, harus bla 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 bla. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat, jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan yang bikin kalian happy, minum vitamin. Ya, zaman sekarang tuh vitamin is number one gitu ya. Air putih, aku baru tau kalau kebanyakan minum air. Iya sih, emang kebanyakan minum air gak enak ya. Tapi air putih itu penting guys, jangan warna-warnaan terus, jangan manis-manis terus. Kok kenceng manis, merotoli awak, mau ngerti ra? Hari ini kita akan bahas tentang kebodohan wanita. Kenapa aku bilang bodoh? Karena kadang wanita itu ya udah tahu nih ujungnya di mana masih dilaluin. Kayak wanita tuh udah tahu nih, udah feeling gitu ya. Aku deket sama cowok ini nih, tapi aku tahu dia tuh playboy, aku tahu kata-katanya tuh manis, semua orang mengidolakan dia, semua orang mau sama dia, semua orang tahu kalau dia tuh playboy. Ini pasti cuma buat mainan doang. Tapi gimana? Dalam hatiku tuh sudah berdebar-debar ingin bersamanya, gitu loh. Tetap dilanjutin, udah tahu endingnya di mana, busuknya kayak apa, tetap dilanjutin. Padahal udah feeling gitu ya, kalau emang ini hubungan nggak akan berjalan lama dan panjang, tapi tetap dilanjutin. Bodohnya wanita. Nggak cuma itu, banyak. Dari kalian mungkin bisa curhat, kalau malu mengakui kalian boleh bicara dalam hati, iya mbak aku bodoh, dulu aku pernah begini, begitu. Nah kita akan bahas tentang kebodohan wanita. Jadi buat kalian para wanita, kalian harus nonton ini. Gak apa-apa kalian bodoh sekarang, aku pun dulu juga pernah bodoh gitu ya. Cuman aku coba bablas-bablas ke, kok bodohmu permanen rai somari, angel. Kebodohan wanita yang biasa dilakukan dan sering banget dilakukan, bahkan sudah menjamur di mana-mana, bahkan itu kayak penyakit menular gitu ya. Karena banyak banget wanita yang melakukan hal ini. Apa teman-teman? Wanita mudah memberikan mahkotanya, mudah memberikan selangkangannya. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin beberapa dari kalian yang akan berdalih kayak, soalnya aku percaya dia satu-satunya untukku, dia yang terakhir untukku, kata-katanya manis mbak. Kita janji bulan depan nikah, dia janji mau ngelamar aku, dan sebagainya. Bahkan untuk orang yang baru dikenal aja, wanita ini tuh rela memberikan selangkangannya. Jadi wanita ini tuh bodohnya tuh memberikan selangkangannya ke sembarang orang. Nggak ditelaah dulu, nggak dipilih dulu, bener-bener sembarangan gitu ya. Mungkin yang menurut dia, wah ganteng, atau wah kata-katanya manis gitu. Udah yuk, bablas baik, nangkang. Kenapa nggak kalian tuh bisa lebih memilih untuk, wah dia track recordnya gimana ya sama cewek, dia pernah main sama siapa aja. Main sama siapa aja itu bukan untuk mengolok-olok atau untuk membanding-bandingkan, enggak. Tapi untuk mengetahui, ada kemungkinan nggak orang ini tertular penyakit. Mainnya pernah sama siapa aja, karakteristiknya gimana, cocok gak sama aku. Kenapa nggak kita melakukannya setelah menikah aja? Ada nggak sih cewek-cewek tuh pemikirannya kayak gitu loh. Itu kebodohan cewek, ngasih selangkangan ke sembarang orang. Itu yang lazim banget, yang banyak banget terjadi di dunia ini gitu ya. Itu yang pertama. Tenang, masih pertama aja udah levelnya udah segini ya, selangkangan langsung gitu ya. Yang berikutnya, cewek bisa dengan sukarela mau terus-terusan berkelanjutan membiarkan laki-laki menyakitinya secara psikis dan fisik. Contoh, maksudnya apa mbak? Aku gak paham, aku ngerti gue goblok. Maksudnya gini, kamu dipukulin sama cowokmu nih, dengan verbal maupun non-verbal, lalu kamu berdalih dengan dirimu sendiri, ngomong dengan dirimu sendiri, beranggapan bahwa dia pasti berubah kok mbak. Atau kamu mendengarkan kata-kata laki-laki di mana dia akan bilang, aku tuh mukul kamu tuh biar kamu tuh sadar. Karena aku pernah punya teman kayak gitu. Aku tuh mukul kamu karena kamu tuh kurang ajar sama orang tuamu, atau mungkin kurang ajar sama opamu, atau mungkin kurang ajar sama si A, si B, si C. Aku tuh mukul kamu tuh biar nyadarin kamu. Apakah nyadarin orang hanya dengan dipukul? Kalau hanya dengan dipukul, semua orang banyak yang sadar cuma dengan satu pukulan. Ada lagi cewek membiarkan dirinya tersakiti psikis dan fisik dengan alasan dia kebablasan kok mbak, dia nggak sengaja kok mbak, aku yakin ini terakhir kali kok mbak, aku yakin dia bisa berubah. Dia termakan, wanita bodoh ini termakan dengan kata-kata laki-laki, maafin aku ya, aku nggak sengaja, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Besok diulangin, terus ya maaf lagi dan janji lagi, besok diulangin, gitu terus. Betapa bodohnya wanita ini yang selalu mempercayai maaf dan janji lagi-lagi secara terus-menerus dan berulang, apalagi sampai mukul, kasarnya verbal, non-verbal, kayak ngata-ngatain asu, woi wedoan bla 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 bla, terus habis itu minta maaf ya aku kelepasan, atau langsung play victim, soalnya kamu gini sih, gitu sih. Bodoh. Kebodohan wanita berikutnya, memilih bad boy atau fuck boy dan meninggalkan good man.
Udah jelas-jelas laki-lki ini tuh menjaga martabatmu, dia mau berusaha, anaknya mau bekerja, baik, genah, ibadahnya taat, ndalalah seagama, orang tua sudah setuju. Kamu tergiur dengan bad boy karena mungkin lebih menantang, karena dia bisa membuat kamu mengejar-ngejar seseorang, akhirnya tumbuh perasaan dimana aku lebih suka yang menantang. Ngerti gak sih? Padahal dia tuh gak ada niat sama kamu, dan kamu akhirnya meninggalkan laki-laki yang setia sama kamu, yang mungkin bisa menjadikan kamu wanita yang lebih baik hanya karena apa? Hanya karena egoismu nih loh, perasaan di dalam dirimu yang pengen aku mau sama laki-laki itu, wah keren nih, wah ganteng ya, wah dia nakal, seru nih kayaknya. Hidupmu dibuat seru sama Tuhan. Bodohnya lagi, wanita ini mau menuruti perkataan laki-lakinya padahal udah tahu perkataan itu tuh salah. Ayo nggak apa-apa di hotel aja, tapi aku ini pertama kali. Nggak apa-apa, nggak sakit kok, aku janji nggak akan ninggalin kamu, udah ayo. Tapi aku takut, kan sakit, kan kita belum nikah. Nggak apa-apa, nanti habis ini kita nikah. Tai. Itu loh goblokmu, ya Allah goblokku. Apalagi biasanya cowok-cowok, kata-kata yang salah adalah kamu pokoknya ya, kalau nanti main sama teman-teman, pokoknya kamu harus video call, teleponnya harus nyala terus akhirnya kamu nongkrong sama teman-temanmu dengan headset masih nyantol. Teleponan, tapi kalian ngobrol nggak nyaman guys, dan itu masih mbok turutin. Seprotektif itu pasanganmu dan kamu masih nurutin padahal udah tahu itu salah. Selanjutnya, nih ya, kebodohan wanita lagi ketika kalian berada dalam sebuah hubungan, kemudian kalian sudah merasa nih, wah ini gelagat yang nggak baik nih, dia mulai kasar atau mungkin dia mulai ada tanda-tanda selingkuh, terus kalian menunda untuk mengambil keputusan. Aku nggak tahu kenapa. Atau mungkin cowokmu terlalu ganteng, terlalu keren, terlalu sugih, terlalu badannya bagus, atau kamu beneran suka banget sama cowok itu, nggak tahu tuh. Kamu menunda mungkin dengan alasan 5 itu, atau mungkin dengan alasan enggak, mungkin ini cuma spekulasiku aja, enggak aku percaya sama dia, enggak terus. Padahal kamu udah tahu itu gelagat yang nggak baik, padahal kamu udah tahu itu syarat mutlak. Misal ciri-ciri selingkuh adalah HP-nya loro, misal dia udah mulai nggak boleh minjemin handphonenya, dia mulai ganti password, semuanya diganti, dia mulai jarang ketemu sama kamu, alasannya pergi sama teman terus padahal ke hotel. Terus kamu masih menunda untuk mutusin dia. Hebat. Kegoblokanmu patut diacungi jempol. Oh, that's hot. Yang terakhir, kebodohan wanita yang sangat tingkatnya udah tingkat dewa. Ya kan? Kalau hitungan neraka paling lapisan paling dasar, ngerti ya? Nah, neraka jahanam ya paling bodoh menurutku. Wanita ini suka nggak jujur. Tenang mbak, kok bisa nggak jujur? Emang nggak jujur ngapa? Cuma ditanyain udah makan belum, jawabannya udah. Enggak, dia berpura-pura, dia fake orgasm. Wah, itu goblok banget wanita. Padahal kalian tahu fake orgasm itu enak. Orgasm itu enak banget. Ya, orgasm tuh enak banget. Kenapa kalian harus fake? Kenapa kalian harus bohong kalau itu enak? Coba kalian jujur ngomong ke pasangan, sayang, nyentuhnya di bagian ini, caranya begini, harus lebih lembut, harus bla 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 bla, sehingga kalian nggak perlu fake orgasm dan kalian merasakan orgasm beneran dan kalian berdua sama-sama enak. Kenapa harus bohong? Mungkin kalian tahu kalau laki-laki itu terpancing dengan ekspresi juga gitu ya, ekspresi suara. Terus kalian melakukan itu biar dengan alasan biar cowokku juga puas mbak, biar pasanganku juga puas mbak, biar suamiku juga gini begitu. Tapi kalian nggak enak. Terus kalian akan mencari kepuasan di mana? Endingnya cewek-cewek ini akan nyari gara-gara sama suaminya karena nggak puas. Gara-garanya apa mbak? Ya dari segi apapun bisa dicari sama cewek. Ya bodohnya wanita loh. Wis ngerti enak kok ya dihindari kan goblok. Itu untuk wanita-wanita di luar sana ya yang masih mengalami kebodohan. Aku nggak tahu itu penyakit. Sebenarnya itu lebih lama ya jangka waktunya daripada pandemi COVID-19 gitu kan. Itu kayak dari tahun kapan sampai sekarang juga nggak berakhir gitu ya. Aku bikin konten ini bukan berarti aku sempurna. Kadang aku juga melakukan kesalahan-kesalahan di atas, tapi nggak sering guys. Tolonglah yang masih sering. Hey, apalagi poin terakhir itu enak. Mbak Del pernah ngerasain, wow. Akan kujawab di konten berikutnya. Buat kalian ya yang masih mengalami fase-fase di atas, tenang, kalian itu nggak sendirian. Akeh koncone, masih banyak wanita-wanita di luar sana yang bodoh juga dan melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan nggak sembuh-sembuh. Tenang, kalian nggak sendirian. Sebelum aku jadi kayak sekarang, aku pasti melalui banyak
kesalahan, banyak pengalaman juga. Begitupun orang-orang hebat di luar sana. Kalian nggak akan jadi hebat kalau kalian nggak pernah melalui kesulitan dan berhasil melalui kesulitan itu, gitu ya. Jadi tetap berjuang, tetap cari referensi, tetap belajar ya. Belajar itu nggak melulu tentang buka buku matematika, biologi, PKN dan sebagainya, enggak. Belajar kehidupan itu juga lebih penting. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.